Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau mereview TWS dari OLED lagi. Yang kali ini gue review adalah OLED Hero T7 Pro. Ini mungkin bisa gue bilang kere-horenya AirPods. Kalau kalian misalkan pengen punya AirPods tapi kalian nggak ada budgetnya, mungkin ini alternatif di bawah 500.000 ya. Karena secara fitur, dia mempunyai fitur yang mirip seperti AirPods, tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau karena dia dijual cuma seharga sekitar 370 ribuan kalau nggak salah. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan di harga segitu dia udah menyematkan fitur ANC atau Active Noise Cancelling. Jadi langsung aja kita bahas mengenai kualitas dari Hero T7 Pro ini. Seperti biasa, awal-awal gue akan bahas dari build quality dan desainnya. Seperti yang kalian lihat ya, kalau dari sisi desain gue ngerasa ini tuh udah AirPods banget. Jadi sekilas kalau nggak ada lambang OLED di depannya, gue ngerasa orang mungkin mikir ini tuh AirPods kali ya. Jadi desainnya sih mirip, warnanya pun mirip, dia warna putih yang mempunyai finishing glossy. Untuk build quality-nya gue ngerasa di sini udah cukup bagus, kayak tutup engsel gini juga dia udah cukup kokoh. Materialnya plastik tapi untuk finishingnya cukup rapih. Untuk layoutnya sendiri, dia mempunyai charging port yang berada di sisi bawah, dan ini charging portnya out of the box karena dia bukan menggunakan USB Type-C tapi dia menggunakan koneksi Apple atau Lightning. Jadi kalau kalian pengguna Android, mungkin kalian agak sedikit repot dan kalian harus membawa dua charger yang berbeda karena dia menggunakan charger tipe iPhone atau Lightning. Terus untuk sisi belakangnya dia ada satu tombol yang digunakan untuk pairing pertama kali. Dan kalau kalian pengen pairing, cukup kalian angkat aja tutupnya dan dia langsung pairing ke smartphone kalian tanpa perlu kalian angkat untuk earbudnya. Kalau kalian lihat dari sisi desain earbudnya sendiri, seperti yang gue bilang, ini mirip banget sama AirPods. Jadi dia mempunyai tipe half ear, jadi ketika kalian pakai ini, kalian tetap bisa mendengar suara sekitar kalian, tapi dilengkapi dengan ANC atau Active Noise Cancelling, sehingga bagi kalian yang pengen punya half ear, tapi ketika kalian pengen membuat suara luar tuh sedikit lebih hilang, kalian bisa aktifkan fitur ANC-nya, yang kalau buat gua sendiri fitur ANC yang ada di Hero T7 ini cukup berasa, tapi dia nggak sebaik memang TWS half ear. Kalau kalian lihat dari harga yang jauh lebih mahal, misalkan AirPods atau misalkan Huawei dan lain sebagainya, untuk fitur ANC-nya dia belum sebaik mereka. Tapi kalau untuk harga yang ditawarkan, gua rasa ini fitur yang nice to have ya, karena ini memang membantu mereduce suara sekitar. Terus yang sedikit gue bingung adalah di sini tuh ada fitur ambient mode dan fitur normal mode. Jadi sebenarnya ada 3 fitur yang itu cukup wajar bagi sebuah TWS yang punyai fitur ANC seperti ini. Tapi yang sedikit berbeda adalah ketika gue tes di Android, dia memang bisa mengaktifkan ketiga fitur tersebut. Jadi ada ambient mode, ada ANC, dan normal. Tapi ketika gue tes di iPad atau iOS, dia hanya bisa mengaktifkan 2 fitur, jadi ANC dan ambient mode, dan gue nggak menemukan fitur normal mode di Apple atau iPad yang gue gunakan. Jadi gue agak sedikit bingung ya untuk masalah tersebut, apa itu terjadi hanya di iPad atau misalkan di semua iOS, karena basicnya gue memang bukan pengguna iPhone, jadi gue nggak bisa ngetes di iPhone. Terus untuk earbudnya sendiri dia menggunakan touch sensor pastinya, dan untuk touch sensornya terletak di sisi bagian dalam tangkainya ini, yang kalau buat gue sebenarnya agak sedikit repot karena kalau gue lebih suka touchnya itu berada di sisi luar. Terus untuk fiturnya sendiri dia udah super lengkap untuk harga yang ditawarkan, karena dia juga udah ada fitur pemakaian ya. Jadi dia akan otomatis ngedetect ketika kalian copot pasang. Jadi misalkan kalian lagi pakai TWS ini, terus ketika kalian copot, dia ada jeda 1 detik buat nge-pause media yang sedang kalian pakai, dan ketika kalian pasang kembali, dia akan otomatis nge-play media yang sedang kalian pakai juga. Dan fitur itu berjalan cukup lancar dan gak ada masalah. Untuk touch sensornya sendiri juga gua rasa ini gak ada masalah, meskipun iya, kalau buat gue ada satu bug yang gue nggak tahu ya, apakah ini terjadi di TWS yang gue pakai ini atau memang terjadi di semua unit Hero T7. Jadi kalau kalian punya Hero T7, silahkan kalian komen di bawah.
Dan untuk bugnya ini nggak selalu terjadi, tapi dia mungkin dari 10 kali penggunaan 2-3 kali dia terjadi hal yang kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.3 sama seperti adiknya. Dan untuk latensinya pun dia masih masuk ke average atau rata-rata, karena untuk kalian nonton streaming YouTube misalkan atau Netflix, gue ngerasa di sini masih cukup oke, dialognya masih cukup nyaman meskipun pasti kalian tetap akan merasakan sedikit delay atau latensinya. Untuk gaming casual masih oke seperti Mobile Legends, tapi untuk PUBG gua rasa kalian nggak terlalu cocok karena latensinya bukanlah yang terbaik. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas built-in microphone dari Oase Hero T7 ini. Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas mikrofonnya, dan seperti biasa ya, di ruangan gue ini ada suara-suara noise seperti suara AC, suara kipas dari PC yang memang cukup kedengeran, dan suara kipas dari lighting. Jadi ruangan gue ini sebenarnya bukan ruangan yang silent, jadi dia agak berisik memang, dan kira-kira kalian bisa dengar apa enggak untuk noise dari background dari ruangan gue ini. Oke, segitu aja, dan sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, untuk baterainya pun mirip seperti adiknya ya. Dia mempunyai charging case ini sebesar 300 mAh. Untuk earbudnya sendiri dia bisa bertahan sekitar 3 jam, dan untuk case-nya mungkin sekitar 5-7 kali pengecharsan. Dan untuk chargingnya sendiri dia udah support wireless charging. Jadi memang bagi kalian yang agak kesusahan buat nyolokin karena memang ini portnya nggak umum, karena dia bukan menggunakan USB Type-C, ya kalian bisa memanfaatkan fitur wireless charging tersebut. Jadi kita langsung masuk ke bagian sound quality-nya aja, dan seperti biasa sound quality itu bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sampaikan di sini murni pendapat dari gue pribadi. Jadi seperti yang tadi udah gue mention, kalau dia tuh mempunyai 3 buah mode, ada ambient, ada normal, dan ada ANC mode. Ketiga mode itu mempunyai suara yang berbeda-beda secara signature, dan kalau kalian pengguna Apple atau iPad, gue rasa kalian hanya bisa mengaktifkan ANC atau ambient mode, karena di normal mode ini hanya ada di Android. Terus untuk suaranya sendiri ketika ANC mode dia mirip seperti adiknya yang kemarin gua review, dia lebih menonjolkan di sisi vokalnya, bahkan vokalnya itu berasa di boost banget, lebih berasa signifikan dibandingkan Hero T9 yang sempat kemarin gua review, sehingga bagi beberapa vokal yang gua dengar di sini tuh terdengar nggak natural sama sekali. Jadi memang karena vokalnya di boost dia jadi berasa agak sedikit bindeng, dan mungkin buat beberapa lagu dia akan sedikit mengganggu, terutama buat pendengaran jangka panjang. Karena kalau buat gue ketika gue dengerin TWS ini di sekitar 1 jam, gue merasa ada ear fatigue, atau mungkin kuping gue tuh berasa capek untuk suara di area mid frekuensi karena dia terlalu di boost. Untuk area high frekuensi atau treble-nya dia berasa warm ya. Jadi overall signature ini sebenarnya warm, karena untuk treble sendiri dia berasa roll off. Mungkin enaknya di sini tuh kalau bagi kalian yang memang sensitif, kalian nggak akan nemuin treble yang tajam yang ada di TWS ini. Jadi treble-nya itu smooth, dan gua rasa nyaman lah kalau kalian dengerin dalam jangka panjang untuk sisi treble-nya. Tapi kekurangannya untuk clarity-nya di sini minim. Jadi dia memang lebih minim lagi dibandingkan adiknya T9 yang sempat kemarin gua review kemarin. Di sini treble-nya lebih berasa roll off. Tapi kalau untuk detailnya gue ngerasa mirip sih dari T9 maupun T7 Pro, meskipun secara treble di sini lebih berasa smooth. Untuk sisi bass-nya gue ngerasa di sini lebih besar dibandingkan T9. Jadi bassnya tuh lebih secara kuantitas tuh lebih besar, terutama kalau memang kalian dengerin di bagian ANC-nya. Terus untuk kualitasnya ya dia karena cukup besar, jadi dia memang masih merembet ke area mid frekuensi, jadi agak sedikit ngeblend gitu untuk pemisahan bass dan mid frekuensinya. Untuk normal mode-nya, basicnya kalau buat gue sebenarnya karakter suaranya netral, atau
bisa gue bilang lebih mirip seperti adiknya T9. Jadi vokalnya memang masih berasa maju, tapi nggak semaju seperti di ANC mode. Jadi ketika gue dengerin di normal mode atau ANC mode itu seperti gue pakai mode boost pada sebuah amplifier. Jadi ketika kalian mungkin nyalain boost atau loudness, kalian tuh merasakan kalau suaranya tuh lebih di boost di beberapa area. Dan gue ngerasa untuk ANC mode itu seperti itu. Jadi dia secara loudness lebih kenceng, suara vokalnya lebih maju, suara bass lebih berasa. Tapi ya untuk kalau kalian memang pengen mencari suara yang lebih balance, gue mungkin lebih ngerasa suara normalnya itu lebih berasa balance dibandingkan suara di ANC. Tapi sayangnya normal mode itu hanya bisa kalian pakai di Android. Ketika ambient mode-nya aktif, gue rasa suaranya itu jadi bener-bener berasa aneh dan gak natural. Suara itu berasa ada artificialnya gitu, jadi suara vokalnya tuh kayak jauh ditarik ke belakang. Suaranya tuh berasa jauh dari apa yang kita dengar, dan gue ngerasa suaranya tuh jadi aneh yang agak susah buat gue jelaskan dengan kata-kata. Tapi yang jelas kalau untuk ambient mode, kalau kalian dengerin musik di sini, gue rasa itu nggak proper sama sekali karena suaranya yang aneh. Jadi overall kalau buat gue, kalau memang kalian pengen mencari fitur yang mirip seperti AirPods tapi punya harga yang hanya 370 ribuan, gue rasa kalian gak punya pilihan yang banyak, karena ini salah satu pilihan yang bisa mewakilkan apa yang sedang kalian cari. Selain itu, kalau kalian ngomongin sound quality, memang ini bukanlah sound quality yang terbaik karena masih banyak TWS di luar sana yang punyai sound quality yang lebih baik dibandingkan apa yang ditawarkan dari Hero T7 ini. Apalagi buat harga yang ditawarkan di 370 ribu. Pastinya akan ada banyak TWS di luar sana yang punyai sound quality lebih baik. Jadi kalau memang kalian mencari fitur, gua rasa T7 Pro ini salah satu yang terlengkap. Tapi kalau kalian mencari sound quality, masih banyak yang lebih baik dibandingkan Hero T7 Pro ini. Itu aja yang bisa gua share mengenai T7 Pro ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.